Halo Mama, jumpa lagi dengan kami ya, Mami Innova dan Bebe Sam-Sam. Seperti saya udah vlogkan kemarin ya, Sam-Sam sedang pilek. Nah ini Sam-Sam hari ini Mama. Udah mulai baikan sih, tapi hidungnya masih meler. Jadi supaya Sam-Sam tetap suka, makanya saya buatkannya makanannya berbeda daripada biasanya. Karena sedang pilek ya, dan biasanya juga batuknya mengikuti, saya buatkan makanan yang nyaman untuk tenggorokan Sam-Sam dan rasanya lebih keluar daripada biasanya. Karena kalau lagi pilek dan lagi batuk, makan apapun biasanya terasa hambar. Begitu juga Sam-Sam. Pertama-tama saya siapkan dulu ya bahannya, yaitu air, kemudian oat, dan apinya kecil aja dulu. Sedang juga boleh sih karena oat ya. Kemudian saya masukkan airnya dan oat. Kenapa saya pilih oat? Karena oat itu cepat masak Mama. Dan cukup repot juga ya jaga bayi yang sedang sakit, biasanya lebih rewel daripada biasanya. Apinya nggak perlu besar-besar karena kalau besar-besar seperti ini. So saya kecilkan dulu ya. Sesekali perlu diaduk-aduk supaya merata matangnya. Kalau banyaknya oat itu tergantung porsi makan tiap anak sih. Panduannya seperti biasanya ya Mama. Sepertiga protein, sepertiga karbo, dan sepertiga sayur. Nah sekarang saya tumis bawang putih. Karena sedang pilek, rasanya kan biasanya agak lebih hambar ya. Semua makanan terasa lebih hambar. So saya tumiskan bawang putih supaya Sam-Sam lebih suka makannya. Biasanya bawang putih cuma saya masukkan tanpa ditumis, tapi kali ini saya tumis. Minyaknya saya gunakan tadi ya, minyak zaitun yang elo, yang light, yang untuk tumis. Kalau Evo kan yang bukan untuk tumis, langsung dimasukkan pada saat makanan hangat. Kalau ini untuk tumis ya. Saya tumis sampai baunya harum dan berwarna kecoklatan Mama. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong. Oatnya tetap dimasak seperti biasa. Jadi di kompor satunya saya tumis bawang putihnya ya Ma. Bawang putihnya ditumis untuk memperkaya rasa. Sebetulnya ada minyaknya sih. Minyak nggak gitu oke juga untuk tenggorokan. Tapi kalau sedikit oke lah, nggak apa-apa. Nah ini kan ada minyaknya sedikit ya. Boleh juga minyaknya nggak usah dimasukkan nanti. Jadi bawang putihnya aja. Jadi aromanya bawang putih akan memperkaya rasa. So Baby Sam-Sam tetap suka makannya. Kemudian untuk proteinnya yang nabati saya pakai buncis. Buncis biasanya sisi-sisi sampingnya ini diambil ya kalau kita makan. Tapi karena Sam-Sam ini kan disaring, jadi langsung dipotong aja nggak apa-apa karena nanti pasti tersaring. Biasanya saya pakai kacang polong atau edamame atau pakai kacang hijau atau kacang-kacangan yang lain. Tapi kali ini enggak, soalnya lehernya kan sedang kurang nyaman ya. Pilek juga ya. Kalau pakai kacang-kacangan dan biji-bijian biasanya itu tenggorokannya kurang nyaman karena dia berbutir-butir. Kalau buncis ini lebih nyaman karena dia kan teksturnya lebih jelly ya, lebih lembut. Seperti itu Mama, dan sama-sama protein nabati. Setelah saya masukkan buncis, apinya agak saya besarkan sedikit. Kemudian saya siapkan bahan yang lain. Untuk sayurannya saya pilih bayam dan juga wortel. Wortel itu ada rasa manisnya. Harapan saya dengan adanya wortel, Sam-Sam lebih suka ya makannya karena ada rasa manisnya. Namanya lagi pilek kan semua masakan terasa hambar. Kalau dikasih wortel rasanya lebih manis ya. Kalau untuk bayamnya, karena dia teksturnya juga lembut ya, sayurnya itu berupa lembaran-lembaran, jadi nggak bikin batuk juga, nggak bikin tenggorokan teriritasi juga. Saya aduk-aduk Mama. Apinya besar aja nggak apa-apa, asalkan rajin diaduk ya. Oh ya, kalau bayam idealnya itu setelah masak, maksimal 2 jam langsung habis ya Ma. Jadi jangan ditunggu sampai sore atau berapa lama, karena bayam cepat teroksidasi. Untuk protein nabatinya saya pilih telur bebek. Nah kalau telur bebek biasanya saya pecahkan dulu di mangkuk.
karena biasanya nggak selalu oke ya, ada telur bebek yang udah nggak oke. Oh ya, ini jangan lupa diaduk-aduk ya Ma, karena sudah api besar. Nah contohnya ini kan masih bagus ya Ma. Kalau yang ini tampak putih-putihnya itu agak berbeda. Nah kalau sudah berbeda seperti itu, biasanya dimasak itu baunya amis sekali, dan biasanya bayi menolak. Kita aja bisa menyium bau amisnya, apalagi bayi. Bayi sangat peka terhadap aroma dan rasa. So saya pilih yang masih oke ya, yang ini. Dan yang itu dihibahkan untuk pupuk tanaman saja. Bebek itu telurnya nggak selalu oke kalau di sini mah. Tapi untuk variasi makanan Sam-Sam tetap saya berikan ya telur bebek itu. Ambil kuningnya aja, putihnya nggak usah. Supaya lebih aman ya terhadap alergi. Maksudnya gini, kalau putih telur itu lebih beresiko menimbulkan alergi dibandingkan kuning telur Mama. Jadi kalau kuning telur lebih aman deh. Putih telur saya skip sampai nanti Sam-Sam usia 1 tahun. Setelah telur dimasukkan, jangan lupa diaduk-aduk. Masakan ini sangat cepat loh Mama buatnya, dibandingkan dengan bubur beras ya. Kalau bubur beras kan butir-butir jadi lama. Kalau ini relatif cepat, maksimal 15 menit selesai. Nah ini sekarang saya masukkan bawang putihnya. Kalau bayinya ada batuk lumayan berat, minyaknya nggak usah dimasukkan ya Ma. Tapi kalau nggak ada apa-apa, misalnya nggak pilek, nggak batuk, dimasukkan aja nggak apa-apa sebagai lemak tambahan. Ini saya nggak masukkan ya minyaknya karena Sam-Sam ada pilek dan takutnya ada radang juga, walaupun dia nggak bilang karena masih belum bisa ngomong. Tapi kakaknya itu kemarin radang dan pilek, so saya nggak masukkan minyaknya. Saya aduk-aduk. Kalau misalnya nanti aromanya kurang oke, biasanya saya taburkan ketumbar Mas, supaya tetap sedap ya untuk bayi. Soalnya kalau telur bebek itu lebih amis memang dibandingkan telur ayam. Tapi kandungan gizinya agak berbeda dari telur ayam, ada lemaknya juga. Dan lemaknya itu nggak bikin batuk. Saya pilih telur bebek dibandingkan telur ayam. Nah ini agak amis sedikit, maka saya kasih ketumbar bubuk sedikit. Ketumbar bubuk itu didapatkan ketumbar biasa mah, kemudian di blender dengan blender biji-bijian sampai berupa bubuk ya. Jangan lupa diaduk-aduk juga. Masakan bayi ini juga perlu dikoreksi rasa loh mah. Soalnya gini, kadang-kadang ada bahan makanan yang sebetulnya terasa asin. Sebetulnya asin, tapi biasanya nggak asin. Misalnya teri gitu, dibilangnya itu nggak asin, teri segar gitu. Tapi ternyata setelah dicobain tuh asin. Jadi lebih baik kita coba dulu, baru diberikan ke bayi supaya nggak kecolongan. Begitu Mama. Dan kalau kita cobain dulu rasanya lumayan, biasanya bayi suka. Tapi kalau rasanya udah nggak karu-karuan, biasanya bayi nggak suka. Jadi prinsipnya buat kita tuh enak. Kalau misalnya rasa seperti itu tapi dilipat gandakan rasanya, itu enak, berarti bayi suka. Tapi kalau kita cicipin aja udah nggak karu-karuan, biasanya bayi lebih nggak suka. Seperti itu Mama. Jadi daripada kita buang waktu ya dengan suap-suapin bayi, tapi bayinya menolak-nolak, lebih baik kita cobain dulu. Kalau rasanya ramah di lidah kita, walaupun kurang rasa atau hambar, itu nggak apa-apa diberikan ke bayi. Tapi kalau rasanya aneh sekali, sebaiknya jangan diberikan. Kadang-kadang rasa aneh sekali bukan karena kita salah memasak, salah meramu sih Ma. Mungkin bahannya yang kurang segar, atau kematangan, seperti itu Mama. Sebaiknya dicobain dulu aja ya, sebelum diberikan ke bayi. Nah ini udah mulai matang. So saya di kompor sebelahnya udah rebus air untuk sterilkan alat-alat makannya Sam-Sam. Sebetulnya nggak harus disterilkan sih. Beberapa orang nggak sterilkan. Jadi kalau orang-orang dulu bilang bubur kan udah panas mendidih tuh. Pada saat taruh di mangkok, mangkoknya juga sudah tersteril. Katanya begitu, katanya sih Ma. Tapi kalau saya
pilih aman aja deh, saya sterilkan dulu. Kemudian baru saya pakai, walaupun buburnya kan mendidih ya, maksudnya panas sekali, dan alat-alat yang dipakai itu terkena bubur yang mendidih, otomatis juga seperti di steril ya dengan metode rebus. Tapi kalau buat saya lebih aman deh di steril aja, begitu Mama. Nah ini udah jadi, siap disuapkan ke Sam-Sam ya Ma, setelah saya saring. Bye-bye Mama. Oke Mama, saya suapin Sam-Sam dulu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Bye-bye Mama.